Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pemberi rizki, memiliki segala kekuatan dan lagi Maha Perkasa. Az-Zariyat ayat 58. Berbicara tentang rizki, bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini selalu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai cacing yang berada di dalam bumi sekalipun yang kita injak tidak pernah lepas, selalu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa terkait dengan masalah rizki ini adalah Allah yang mengaturnya. Allah yang telah memberikan kepadanya. Dan manusia itu tidak bisa menghindar dari rizki Allah. Ini kalau kita mau meyakini tentang rizki. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah menjelaskan. Kata beliau, "Lau anna ibni adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizqahu kama yadrakahul mauta." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan di dalam sabdanya, andaikan atau kalaulah anak Adam dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka kata Rasulullah, la adrakahu rizqahu kama yadrakahul mauta. Niscaya rizkinya itu akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejar dalam kehidupannya. Kita kan sebagai manusia ini selalu diikuti dan ditetapkan oleh Allah tentang kematian. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kalau kematian itu telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, telah tiba datangnya, maka manusia tidak bisa menghindarinya. Begitulah rezeki. Andaikan kita ini berupaya lari dari rezeki Allah, barangkali di antara kita ada yang nggak mau dikasih rezeki, itu tidak akan bisa menghindar, akan terus mendatangi kita, akan terus menyertai kita. Itu rezeki. Makanya tidak usah khawatir terkait dengan masalah rezeki. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana di saat kita untuk memperoleh rezeki Allah itu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, kita dapati dengan cara yang baik, yang Allah ridai, yang Allah sayangi, yang Allah berkahi dalam kehidupan kita. Sehingga bukan masalah nilai rezekinya, jumlahnya, tapi justru rahmat dan keberkahannya yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Kata beliau di dalam sabdanya, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Masya Allah.
Kata Rasulullah, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya di dunia ini. Jadi Allah itu tidak peduli dengan urusan-urusan kita. Dicerai-beraikan. Urusan tidak pernah ada jalan penyelesaiannya. Karena apa? Karena dunia yang menjadi tujuan kehidupannya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Masya Allah. Ini lebih mengerikan lagi. Rasulullah menjelaskan di mana Allah menjadikan kepakiran pada kelopak matanya. Jadi saat seseorang itu Allah karuniai rezeki dengan berlimpah harta kekayaan, tapi karena di matanya ini dijadikan kepakiran, sehingga dia terus menjadi orang yang terasa susah dan miskin. Dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya itu bukan membuat dia menjadi orang yang dermawan, berbagi dengan yang lain, pasti justru semakin serakah dalam kehidupannya. Nah, ini banyak kita saksikan. Orang yang haus sekarang dengan dunia itu bukan orang-orang susah. Kalau orang susah, orang miskin dikatakan kategori wajar pun tidak boleh sebetulnya. Tapi justru orang-orang yang memang dalam sisi jabatan, kekuasaan sudah Allah berikan dengan gaji bukan lagi puluhan juta, ratusan juta, penghasilan bukan lagi ratusan juta tapi miliaran. Namun justru merekalah yang telah merampas hak masyarakat dan rakyat, yang membuat masyarakat rakyat itu terabaikan haknya. Ini kenapa? Karena pada kelopak mata mereka itu dijadikan kepakiran oleh Allah. Kenapa itu terjadi? Karena dunia yang menjadi tujuan di dalam kehidupannya, bukan lagi akhirat. Masya Allah. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis berikutnya. Apa kata beliau? Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang niatnya itu di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk akhirat, untuk Allah, mengharapkan ridha Allah, pertemuan dia kepada Allah, jama'allahu amrahu, maka Allah akan himpun. Masya Allah. Allah akan himpun segala urusan-urusannya. Artinya Allah ikut campur turun tangan menyelesaikan segala urusan-urusan kita, masalah-masalah kita di dunia ini. Ya Allah ya Rahman. Kemudian apa? Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan hatinya itu selalu tenang, tentram, bahagia. Kenapa? Karena dia merasa kaya dalam hidupnya. Dengan keterbatasan ekonominya, keterbatasan kemampuannya, tapi dia tidak pernah merasa miskin karena dia bersama yang maha kaya, yang mengatur dan maha memberikan rezeki di dalam kehidupannya. Kita mungkin teringat dengan satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia bertemu dengan seorang pengembala, dibujuk dan dirayu, tapi si pengembala itu tetap berpegang teguh kekeh dengan pendiriannya, dengan mengatakan, andaikan saya jual satu ekor kambing ini, mungkin majikan saya tidak tahu, teman satu profesi saya pun tidak ada yang tahu, orang tua saya pun tidak tahu, akan tetapi di manakah Allah? Ya Allah ya Rahman. Karena dia punya keyakinan kepada Allah, yang berhak menetapkan kehidupan dan rezekinya cuma Allah, bukan yang lain. Maka dia merasa orang yang mampu, orang yang kaya, tidak terbuai dengan bujuk rayu dunia. Inilah subhanallah, kalau orang di dalam menjalankan aktivitasnya semata-mata akhirat menjadi tujuannya. Dan yang amat sangat dahsyat dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa atathu dunya wa hiya raghimah, maka dunia itu akan datang kepadanya dengan cara yang hina. Jadi dunialah yang datang menghampirinya. Dunia yang telah menyapanya, rizki yang telah mengejarnya, rizki yang telah mendatanginya.
Inilah bagi orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu berorientasi terhadap urusan-urusan akhirat, bukan lagi semata-mata dunia. Karena dia tahu, dia paham bahwa rezeki itu selalu menyertai sepanjang hidupnya. Semoga kita selalu tertanam dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah, mencintai Allah, meyakini Allah, khususnya dalam urusan-urusan rezeki. Allah yang maha mengaturnya. Walhamdulillahirabbil alamin.